Ya, pemirsa begitu garang, begitu tegas Presiden menyampaikan semangatnya untuk memberantas korupsi di perusahaan BUMN dan juga sektor energi. Mas Tama, bagaimana tadi menjawab pesan ya yang disampaikan juga oleh Pak Toto soal bisnis judgment law. Hati-hati, jangan sampai melakukan korupsi, tapi jangan juga tidak melakukan inovasi, kan begitu kan? Betul. Nah, termasuk juga Pak Prabowo sempat menyentil perusahaan-perusahaan BUMN merugi terus, tapi masih terus minta insentif. Gimana nih Mas Tama? Ya, jadi ini dengan adanya kita emang bicara ya kalau satu regulasi itu satu hal, hal untuk implementasi itu beda hal gitu ya Pak ya. Kita bilang tadi ada beberapa regulasi-regulasi yang sudah dilakukan revisi, perbaikan. Salah satu yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 16 2025. Kita lihat bagaimana nanti implementasinya. Kan pada dasar saya setuju dengan Pak Toto tadi bahwa jangan sampai terlalu takut nantinya direksi untuk melakukan aksi korporasi yang sebenarnya nantinya malah dianggap itu merugikan negara gitu ya kan. Tadi yang saya sudah sampaikan dengan adanya revisi undang-undang BUMN saat ini untuk audit pun itu juga nanti diarahkan lebih ke korporasi. Jadi ada judgement apakah ini merugikan karena dia fraud ataukah rugi karena tadi ya udah dilihat resiko bisnisnya atau ternyata ada uncertainty di sana, ada ketidakpastian global yang akhirnya ada force major atau segala macam, itu yang menyebabkan akhirnya mungkin tidak sesuai dengan awalnya gitu ya. Misalnya contoh Pak COVID kemarin, kayak RDMP yang Balikpapan itu kan sebenarnya direncanakan harusnya selesai di awal 2023 apa kalau nggak salah. Namun kan ada COVID, akhirnya menjadi lebih panjang. Terus juga mungkin saya kok nggak saya dengar ada beberapa peningkatan dari pembiayaan dan itu kan pasti itu bukan bagian dari kita bilang itu karena adanya fraud tapi emang karena adanya COVID waktu itu. Nah itu yang sebenarnya harapannya dengan adanya undang-undang yang terbaru dan kita bisa lihat mana yang sebenarnya ini karena fraud atau karena resiko bisnis itu lebih clear. Dan saya mau sampaikan juga emang peran yang ada itu harus dimaksimalkan, komisaris gitu ya, kan ada komite audit dan lain-lain, itu juga harusnya juga bisa melihat mana yang kira-kira itu nantinya tata kelola tidak bagus. Nah, dari hal tersebut, kalau kita lihat sih emang sebagai pimpinan tertinggi di negara ini ya Bapak Presiden memberikan sinyal gitu loh bahwa ini harus dilakukan perbaikan. Pak Presiden menyampaikan bahwa menyadari ada hal-hal kekurangan dan itu harus terus dilakukan perbaikan. Tanda-tanda untuk perbaikan sudah kita lihat lewat semangat Presiden, tapi Pak Ator, apakah itu yang diharapkan masyarakat atau sebetulnya dalam bentuk apa sih peraturan atau perubahan peraturan, undang-undang atau lebih dari itu, implementasi nyata seperti apa? Ya, tentu masyarakat akan berharap lebih jauh lagi ya. Artinya keberadaan BUMN itu sendiri harus memiliki impact yang real kepada masyarakat. Sampai misalkan kepada harga-harga yang lebih murah. Inflasi yang mungkin tidak hanya terkendali tetapi mungkin bisa mengendalikan lebih menurunkan gitu ya. Pelan-pelan harga mulai terjangkau lagi dan lain sebagainya. Artinya bisa dinikmati misalkan oleh masyarakat. Maka memang perlu secara sistemik dan sistematis gitu ya untuk mencoba menguatkan governance tadi itu. Karena tanpa itu hasil akhir dari pengaturan kebijakan BUMN ini tidak akan menyentuh ke masyarakat. Saya kira kita juga sering melihat itu ya, bagaimana masyarakat itu mungkin kita juga sudah melihat apatismenya yang terjadi itu seperti apa terhadap keberadaan BUMN dan stigma-stigma kepada BUMN, tetapi saya kira BUMN dalam ini terus tidak sedikit ya kaum profesional yang sudah ada di BUMN, tetapi pada dasarnya juga tidak mudah untuk melakukan inovasi tadi karena berbagai hal yang complicated tadi itu, peraturannya mungkin tidak begitu perfect misalkan, terus kemudian dari instrumen yang sudah ada pun tidak bisa diimplementasikan dengan baik karena banyak hal, misalkan kompetensi dari masing-masing antara direktur maupun komisaris ataupun komite audit itu harus nyambung semua. Kalau enggak sama-sama nggak ngerti terus bagaimana? Ataupun yang mengerti satu misalkan, hanya memahami satu bisnis itu, terus bagaimana dialognya? Untuk pengawasannya bagaimana? Nah inilah yang harus memang betul-betul ditelisik dengan baik. Saya kira bagaimana BUMN ini dari yang induk maupun yang anak, yang cicit, cucut dan lain sebagainya itu secara bersama-sama bergerak bareng dengan kompetensi yang baik. Karena
tanpa kompetensi ya BUMN akan seperti ini gitu. Oke. Ya, Jangan ya, hanya yang duduk di situ hanya jabatan-jabatan yang sifatnya politis saja Ya, begitu betul. ya, tapi yang betul-betul punya kompetensi dan capable begitu Pak Toto, Capable. yang Ya, kira-kira. sebetulnya dibutuhkan oleh BUMN kita. Iya, Karena kenapa Pak Toto kok Pak Presiden juga bilang perusahaan-perusahaan BUMN terus merugi? Kalau terus nih kan berarti pencapaiannya jarang berhasil. Gimana Ya. Pak Toto? Ya memang kalau lihat data statistiknya ya, kita kan misalnya sekarang anak, cucu dan lain-lain dan induknya ya, Iya, iya. mungkin lebih dari 1.000 ya. Ya, oke. Makanya Danantara sekarang juga punya program untuk istilahnya streamlining, meringkas mereka menjadi lebih sedikit. Nah kalau kita bisa lihat aja dari 100 BUMN besar ya, itu kan statistiknya itu kita sebut Pareto ya. Pareto itu ada misalnya 100 BUMN, Oke. tapi yang menghasilkan sales atau profit itu paling hanya sekitar 20%-nya saja. Jadi kenapa kita harus Begitu kecil punya angkanya. misalnya 100 BUMN kalau yang mengenerate income, sales atau profitnya hanya 20 BUMN terbesarnya. Kan berarti ini judulnya adalah banyak terjadi inefisiensi Ya. atau ketidakmampuan mereka mengenerate ya baik sales maupun profit yang cukup DC saja. Jadi makanya saya kira penting sekali saat ini adalah dengan berdirinya Danantara, bagaimana mereka bisa mengatur ya BUMN ini menjadi tanda petik. Mungkin kita nggak perlu lagi punya terlalu banyak BUMN, Ya. cukup lebih ringkas, Tapi tapi efektif, punya efisien. daya saing yang lebih kuat, punya kemampuan mengenerate baik revenue maupun profit juga lebih bagus. Bahkan lebih hebat lagi sebetulnya kalau Danantara nanti bisa jalan, itu bagaimana bisa membawa blue chips BUMN Indonesia itu masuk ke Mendunia. pasar global lebih kuat. Kan udah bertahun-tahun kita cuma punya 1-2 nama aja di Yang namanya Fortune kemudian 500. bergaung di pasar internasional. Maunya presiden kan bikin Danantara supaya BUMN-nya juga bisa terbang masuk di pasar global lebih kuat. Jadi menurut saya sebaiknya Danantara fokus saja pada investment di section mana, di sektor mana kita dianggap kuat, kemudian minta mereka fokus besarkan bisnisnya. Kemudian yang kedua juga supaya para manajemen pengelolanya diberikan kebebasan yang lebih kuat. Oke. Jangan terlalu banyak tanda petik ya. Ini tadi saya bilang Ya, di awal nih ya. aha. Berbagai macam titipan, intervensi dan lain yang akan mengganggu sebetulnya. Bagaimana kerja mereka untuk membesarkan BUMN ya. Oke. Saya kira udah ada satu langkah bagus juga nih dimulai dari akhir tahun lalu ya. Ya. Dimana kemudian Danantara menyatakan bahwa kami juga sekarang bisa mempekerjakan expatriate. Para tenaga profesional expert asing dari luar bahkan untuk masuk. bila memang dibutuhkan Yes. silakan saja, itu Ya. yang harusnya dilakukan. Kan mereka sudah sekarang terima mereka ada 2 orang di Garuda misalnya. Ya kan? Expatriate dari ex Singapore Airlines, ex Scandinavian Airlines untuk membantu supaya proses transformasi Garudanya bisa berjalan lebih cepat. Oke. Dengan asumsi expatriate ini betul-betul punya keahlian yang bagus ya. Betul. Nah itu yang juga bisa dipakai nanti buat mengawal bagaimana perusahaan BUMN kita juga bisa terbang lebih tinggi lagi ke pasar yang lebih luas. Bukan hanya di domestik ya, tapi juga di pasar internasional. Oke. Saya kira itu penting itu. Oke, Ban. tapi Pak Toto ini kalau kita bicara BUMN kan ada sistem, ada struktur di dalamnya. Tidak hanya kemudian bicara soal direksinya saja, tapi tadi Pak Toto juga sampaikan soal audit dan pengawasannya harus diisi oleh orang-orang yang seperti apa Pak Toto supaya semuanya berjalan sistemik gitu kan. Ya, Tapi ya. dijawabnya nanti ya Pak Toto ya, sesaat lagi kami kembali hadir untuk Anda.